Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Saat cinta dikhianati. Apa maksudnya ini? Apa penyakitnya itu yang telah membuat otaknya oleng? Apakah sekarang dia sedikit gila? Menyerahkan istrinya pada lelaki lain yang pernah menjadi kekasihnya. Oh tidak, kenyataan macam apa ini? Aku tidak bisa menemaninya dalam waktu yang lama. Dan aku akan bahagia jika ada lelaki yang tulus mencintainya dan bisa membahagiakan dia, kata Fajar. Ia tambah hiraukan kekagetannya Ken. Apa maksudmu? Ayah itu mencintaimu, ucap Ken. Kini ia mulai sadar jika lelaki yang duduk di hadapannya ini sedang berputus asa. Aku tahu, jawab Fajar dengan santainya. Lalu, kenapa kau ingin menyerahkannya padaku? Kau pikir dia mau? Kau dengar ya, yang dia cintai itu kamu. Dia akan bahagia jika menjadi istrimu, kata Ken. Kau tidak mengerti kan, pernikahan ini tidak membuatnya bahagia, tapi malah membuatnya terluka. Aku tidak bisa melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Dan aku tahu, itu cukup menyiksa batinnya, ucap Fajar dengan pelan. Kamu salah, kamu bisa melakukannya. Bahkan memiliki anak pun kamu bisa, asal kamu mau mengikuti arahan dokter. Selama kamu, cukup. Aku yang lebih tahu tentang diriku. Simpan teori kamu itu, karena tidak semua Oda bisa melakukannya, saut Fajar sambil beranjak dari duduknya. Aku tahu, kamu masih mencintainya. Dan untuk itu aku datang ke sini. Berjanjilah padaku untuk selalu menjaganya. Di saat nanti aku sudah tidak bisa menemaninya, sambung Fajar. Kamu jangan gila, dia tidak mencintaiku. Yang dia cintai itu kamu. Jangan pernah menyerah pada penyakitmu. Ayah sangat membutuhkanmu, kata Ken sambil ikut beranjak. Fajar tak menjawab perkataan Ken. Ia hanya menganggapinya dengan senyuman hambar. Kau lihat ini, dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia sangat mencintaimu, ucap Ken sambil menyodorkan ponselnya dan menunjukkan pesan singkat yang Senja kirimkan padanya. Fajar menerima ponsel itu dan membaca pesan yang Ken tunjukkan. Fajar tersenyum getir. Karena kemarahannya di masa lalu, sekarang takdir cintanya begitu menyakitkan. Aku yang lebih mengerti bagaimana perasaannya. Ken, berjanjilah padaku, kata Fajar sambil menepuk bahu Ken. Aku... Jika kau tidak bersedia, aku akan minta tolong pada orang lain untuk menjaganya, saut Fajar. Jangan, aku... Kalau begitu berjanjilah, kata Fajar. Baiklah, baik, aku berjanji akan selalu menjaganya, ucap Ken. Terima kasih, jawab Fajar sambil melangkah pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari apartemen. Ken memandang kepergian Fajar dengan tatapan nanar. Apa yang baru saja terjadi membuat hatinya bergejolak. Dapat ia lihat dengan jelas bagaimana pucatnya wajah Fajar. Kenapa Fajar sekarang menyerah? Separah apa penyakitnya? Ucap Ken seorang diri. Bodohnya aku, seharusnya malam itu aku bisa menahan hasratku. Fajar pasti sangat terpukul setelah tahu kenyataan ini. Bodoh, bodoh, bodoh. Bisanya aku mengusik rumah tangga mereka, kata Ken sambil mengacak rambutnya dengan kasar. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ayah, kenapa kisah cintamu serumit ini? Ucap Ken sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sementara itu Fajar terus berjalan menuju halaman apartemen. Ia masuk ke dalam mobilnya dan duduk di depan kemudi. Fajar menatap tangannya yang sedang mencengkeram kemudi mobil. Senyuman tipis tampak terukir di bibirnya.
Hanya aku yang mengerti tentang senja, dan tentang pernikahan ini. Meskipun menurut semua orang menyerah adalah tindakan pengecut, namun bagiku inilah yang terbaik. Ucap Fajar dengan pikiran yang menerawang jauh. Fajar mengingat umpatan Aryan yang mengatakannya gila, saat tahu ia mulai menyerah. Dan baru saja Ken juga mengatakan hal yang sama. Tapi mereka hanya melihat dari satu sisi. Itu sebabnya mereka bersikeras menyuruh Fajar untuk tetap bertahan. Mereka tidak pernah mengerti apa yang ia dan Senja rasakan. Kalian tahu dari mana datangnya kecewa? Itu dari seseorang yang kita anggap istimewa. Dan itulah yang aku rasakan saat ini. Aku tahu diriku ini hina dan berlumur dosa. Tapi aku juga insan biasa yang merasa sakit saat cintaku dikhianati. Aku tahu semua ini bukan murni kesalahannya Senja, karena aku juga bersalah. Aku salah karena tidak bisa melakukannya untuk Senja, ucap Fajar. Fajar menatap bungkusan obat yang berada di dalam kantong plastik yang ia letakkan di dalam mobil. Bungkusan obat yang masih utuh, padahal seharusnya obat itu sudah ia minum sejak 2 minggu yang lalu. Percuma aku minum obat, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Apa gunanya aku berusaha bertahan, kehadiranku hanya menjadi luka dan beban. Jadi lebih baik memang menyerah. Biarkanlah penyakit ini mengantarku pada kematian, kata Fajar sambil menitikkan air matanya. Aku harap kepergianku nanti akan menjadi awal kebahagiaanmu Senja, bisik Fajar dengan sangat pelan. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Alvin dan Nina sedang dalam perjalanan menuju apartemennya Fajar. Sejak pulang dari kota Lumajang, ini adalah pertama kalinya Alvin datang melihat Senja. Karena urusan pekerjaan yang cukup mendesak, Alvin belum sempat mengunjungi adiknya yang sedang hamil. Alvin menghentikan motornya di halaman apartemen. Mereka turun dari motor dan melepaskan helmnya. Kemudian mereka mulai berjalan menuju apartemen. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di sana. Kini mereka sudah berdiri di ambang pintu, menunggu Senja membuka pintunya. Tak berapa lama kemudian, pintu apartemen terbuka. Tampak di sana Senja sedang berdiri dengan tubuhnya yang masih dibalut piyama. Rambutnya digulung asalan, sedikit berantakan. Kak Alvin, teriak Senja sambil menghambur ke dalam pelukan Alvin. Senja memeluk kakaknya dengan sangat erat, seolah ia ingin berbagi beban hidupnya lewat sebuah pelukan. Hei, kenapa kau manja seperti ini? Goda Alvin sambil membalas pelukan Senja. Aku kangen Kak, ucap Senja dengan nada manja.
Bertingkah seperti ini, memangnya kamu tidak malu dengan calon kakak ipar kamu? Tanya Alvin sambil mengusap punggung Senja. Dari dulu Senja selalu bersikap manja padanya, dan sampai menikah pun ia belum berubah. Kakak ipar, teriak Senja sambil melepaskan pelukannya. Ia tidak tahu jika tadi Alvin datang tidak seorang diri. Senja menatap sahabatnya, Nina yang saat itu sedang berdiri di samping Alvin. Apakah dia kakak ipar yang dimaksud Alvin? Apakah, ucap Senja. Kau tidak menyuruh kami untuk masuk, Ja, sahut Alvin memotong ucapan Senja. Maaf aku lupa, ayo sini silakan masuk, kata Senja sambil tertawa. Bi tolong buatkan mereka minum ya, ucap Senja pada bibi pelayan yang sedang berada di ruang tengah. Nin, bagaimana kabarmu? Cukup lama ya kita tidak pernah bertemu, sapa Senja pada Nina. Kabarku baik. Akhir ini aku sedikit sibuk, Ja. Pekerjaan di kantor lumayan padat. Tapi aku juga senang sih. Daripada tidak ada pekerjaan, itu malah lebih buruk, jawab Nina sambil tersenyum lebar. Syukurlah kalau begitu. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Aku dengar kamu sekarang sudah hamil. Selamat ya, Ja. Sebentar lagi kau dan Kak Fajar akan memiliki buah cinta. Itu sangat menyenangkan, Ja. Ucap Nina sambil tersenyum semakin lebar, memperlihatkan lesung pipitnya, juga kedua giginya yang gingsul. Namun lain halnya dengan Senja. Senyuman yang tadi sempat terukir di bibirnya, kini perlahan mulai memudar. Kehamilan, buah cinta, dua kata yang menyesakkan jiwanya. Andai saja itu anaknya dengan Fajar, itu pasti sangat menyenangkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bagaimana kira pendapat mereka jika tahu bahwa sebenarnya ayah bayi itu adalah Ken? Ja, Senja, panggil Nina. Ja, hei Senja. Alvin ikut memanggilnya dengan suara yang lebih keras. Senja tampak tertegun dan tetap bergeming meski mereka berkali-kali memanggil namanya. Senja, panggil Alvin, seraya menggoyangkan lengan Senja. Iya, kenapa Kak? Tanya Senja dengan gugup. Ia kaget saat Alvin membuyarkan lamunannya. Kamu kenapa diam saja? Ada masalah? Tanya Alvin sambil menilik wajah Senja. Iya, tadi kamu melamun, Ja. Ada apa? Ayo cerita sama aku. Sudah lama loh kita tidak saling curhat, sahut Nina masih dengan senyumannya. Aku tidak apa-apa, bukan masalah kok. Hanya saja tadi aku sedang memikirkan kalian, ia memikirkan kalian, ucap Senja dengan gugup.
Kau yakin, kau tidak membohongiku? Tanya Alvin. Tidak kak, aku tidak ada masalah kok, semua baik saja. Jawab Senja. Lalu apa maksudmu Ja? Kenapa kau memikirkan kita? Tanya Nina sambil mengernyit heran. Oh itu, tadi Kak Alvin bilang, dia kesini dengan calon kakak iparku. Apa itu artinya kalian? Jawab Senja. Iya kamu benar Ja, dia calon istriku, calon kakak ipar kamu. Kita memang belum lama menjalin hubungan, tapi kita sudah merencanakan hari pernikahan. Kata Alvin sambil merangkul Nina dari samping. Nina tampak tersipu malu saat Alvin menyebutnya calon istri. Ah, aku sangat senang mendengarnya. Nina, kenapa tidak dari dulu kamu katakan hal ini padaku? Ini benar kejutan, ucap Senja sambil tersenyum lebar. Ia tersenyum lega saat mendengar kakaknya akan menikah, dan terlebih lagi calon istrinya adalah sahabatnya sendiri. Kita menjalin hubungan belum lama Ja, jadi bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya padamu? Sahut Nina. Yah katakan saja kalau kau mencintai kakakku, jawab Senja sambil tertawa. Kau pikir aku tidak punya malu? Gerutu Nina. Aku sahabatmu, kenapa harus malu? Tapi yang kucintai itu kakakmu, tentu saja itu membuatku malu, jawab Nina. Dan jawabannya itu sukses membuat Senja tertawa lepas. Oh ya, hari pernikahannya kapan? Tanya Senja setelah jeda beberapa detik. Bulan depan, tapi resepsi kecilan saja, jawab Alvin. Iya Ja, doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, sahut Nina. Itu pasti, aku pasti mendoakan yang terbaik untuk kalian, ucap Senja sambil tersenyum. Alvin dan Nina juga ikut tersenyum saat mendengar jawaban Senja. Oh ya, bagaimana kandungan kamu Ja? Sehat kan? Tanya Nina. Sehat, jawab Senja dengan singkat. Senyuman di bibirnya kini kembali pudar. Alvin memicingkan matanya, ia menyadari perubahan raut wajah adiknya. Diam Alvin menilik wajah Senja, mencari secercah jawaban lewat sorot matanya. Namun yang dapat Alvin lihat hanyalah kemelut suram yang tak mampu Alvin selami. Ia gagal memahami apa yang sedang difikirkan oleh adiknya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Namun Alvin dan Nina masih berada di apartemennya Senja. Senja dan Nina sedang menonton TV bersama di ruang tengah. Sedangkan Alvin, ia duduk di ruang tamu sambil merokok. Alvin sengaja berlama-lama di sini guna menunggu Fajar.
Ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan sahabatnya itu. Dan selain itu, ia juga ingin tahu bagaimana hubungannya dengan adiknya. Alvin yakin jika ada beban yang Senja pendam. Dan tak berapa lama kemudian, pintu apartemen terbuka. Alvin mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah pintu. Tampak di sana Fajar sedang melangkah masuk sambil menenteng tas kerjanya. "Hai Fajar," sapa Alvin. Fajar menoleh, ia tersenyum seraya melangkahkan kakinya mendekati Alvin. "Hai Vin, sudah lama?" tanya Fajar sambil menjabat tangan Alvin. Alvin sedikit kaget saat bertatap muka dengan Fajar. Wajah lelaki itu pucat, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Fajar terlihat seperti orang yang mengidap penyakit kronis. Apa dia baru saja sakit? Atau dia sedang sakit, tapi kenapa Senja tidak mengabarinya? "Aku sudah cukup lama, sejak pagi tadi," jawab Alvin sambil tetap menilik wajah Fajar. "Kau sendirian?" tanya Fajar sambil duduk di depan Alvin. "Tidak, aku datang bersama Nina. Sekarang dia sedang di ruang tengah bersama Senja. Kau terlihat pucat, apa kau sedang sakit?" "Hanya sedikit flu," jawab Fajar sambil tersenyum hambar. "Oh, begitu," ucap Alvin sambil menggaruk kepalanya. Ia sedikit ragu dengan jawaban yang Fajar lontarkan. "Fajar, selamat ya. Aku sangat senang saat mendengar kabar bahwa Senja hamil. Di antara kita berlima ternyata kau yang paling cepat menjadi ayah." "Kau sangat beruntung kawan," sambung Alvin sambil menepuk bahu Fajar. "Kau berlebihan. Kalian pasti jauh lebih beruntung daripada aku," jawab Fajar. "Tapi untuk saat ini tidak. Jangankan menjadi ayah, menikah saja kami belum," kata Alvin sambil tertawa. Bersambung.